Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Halo, selamat sore. Apa sudah dengar suara saya semuanya? Wah, belum ada yang dengar suara saya nih. Atau sudah dengar suara saya? Oke, baik. Halo Kak Faiza, sudah jawab ya, sudah bisa dengar suara saya. Halo juga Kak Laila. Oke, halo semuanya. Ada siapa nih? Kak Clara, ada Kak Yuyun, ya Kak Tiara, ya. Semuanya selamat sore. Di sini saya mau perkenalkan diri dulu. Saya Deva dari Sang Juara School. Di sini akan jadi moderator ya selama webinar kuliah di luar negeri ini. Jadi nanti ada narasumber juga di sini yang akan berikan informasi tentang kuliah di luar negeri, terutama di kuliah di Turki ya, yang dari kemarin atau dari kapan lalu udah dikepoin ya. Nah, jadi teman-teman rencana ini mau masuk jurusan apa nih? Gak apa-apa kok kalau mau nyalain mic-nya, jadi dijawab aja, kita ngobrol kayak biasanya gitu. Kita ngobrol santai dulu ini. Rencananya pada mau masuk jurusan apa? Oh oke, ini ada Kak Yuyun ya, saya ingin jurusan kedokteran. Oke, yang lain nih mau pengen Oh, enggak. masuk Masih jurusan apa? kantor. Oh ada Kak Devinca, saya pengen IT. Oh. Oke, oh oke. Wah banyak yang pengen masuk jurusan kedokteran ya. Uh, halo, cek. Ada yang masih belum dengar suara saya nih sebenarnya. Sebentar ya. Untuk yang belum dengar suara saya, coba dicek join audionya. Jadi harus join via audio. Ini kakak-kakak semuanya kalau boleh tahu dari mana ya? Sekaligus nunggu nih. Wah, Kak Laila dari Banjarmasin jauh nih. Yang lain dari mana nih? Gak apa-apa kalau mau ngobrol-ngobrol. Dinyalakan aja dulu mic-nya. Di unmute. Oke, wah Kak Faiza dari Jawa Timur ya. Jawa Timur mana? Selanjutnya Kak Yun dari Sibolga. Kak Tiara dari Sumatera Utara. Kak Sri Wahyu dari Jawa Timur juga. Kak Andi Vika dari Sulawesi Selatan. Wah banyak yang jauh nih. Wah keren keren keren. Mimpinya buat kuliah di luar negeri ini juga ya. Kemarin sempat kepikiran kenapa sih mau kuliah di luar negeri? Ada yang mau nyampein alasannya nggak? Kenapa pengen? Oh, pengen bebas. Bebas apa ini maksudnya? Oke. Oke, oke Kak Devita. Ini narasumber kita ternyata sudah hadir di sini, sudah bersiap. Halo Kak Elma, selamat sore. Halo Kak Elma. Ya, halo sore. Bisa dengar nggak? Oh iya, bisa dengar Kak. Oke, ya. Ini narasumber kita udah hadir nih yang bakal kasih info ke kita sore ini ya. Jadi ada Kak Elva di sini yang akan jelasin tentang
gimana itu kuliah di luar negeri, terutama ini di Turki ya. Gitu. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan dulu dengan baik, dengan seksama. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan via chat. Kalau mungkin takut lupa atau nanti bisa ditanyakan ketika sesi Q&A. Jadi kita akan berjalan webinar ini selama kurang lebih 1,5 jam ya. Nggak usah sungkan-sungkan, kalau ada pertanyaan silakan bisa disampaikan. Gitu ya. Silakan Kak Elma. Oke, makasih Kak Deva. Nah, adik-adik gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Ya, semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Nah, untuk di tahun ini nih, Sang Juara School tuh lagi membuka suatu program, yaitu kuliah di luar negeri. Nah, sebenarnya kuliah di luar negeri yang diadain sama Sang Juara School ini tuh nggak hanya di Turki aja. Jadi kita juga buka untuk yang kloter China, kemudian Kyrgyzstan, dan Malaysia. Nah, tapi hari ini kakak mau jelasin dulu tentang Study in Turkey. Kenapa kakak mau jelasin ini? Sebenarnya minggu kemarin tuh kita udah buka ini sih, udah ada webinar juga tentang Study in Turkey. Cuma yang minggu kemarin tuh masih ada beberapa universitas yang belum diflorin. Jadi hari ini kakak mau ngasih kalian info yang jauh lebih lengkap tentang Study in Turkey ini. Gitu. Oke. Nah, mungkin adik-adik semuanya pada tanya ya, kenapa sih kita itu harus milih Turki sebagai negara tempat kita melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi? Kenapa nggak di Indonesia aja gitu? Nah, kenapa? Alasannya ini karena Turki itu sebenarnya, ya Turki kan kita tahu ya, dia itu merupakan negara yang sebenarnya udah ada di bagian negara Eropa. Jadi dia itu udah nggak masuk Asia gitu lah istilahnya. Nah, dengan sejarah Turki yang udah panjang ini, Turki itu mampu mengakomodir bagian Eropa dan bagian Asia dengan baik. Jadi Turki ini kayak negara pertemuan antara dua benua gitu istilahnya, baik itu dalam hal budaya, kultur, maupun di pendidikannya. Nah, selain itu, akreditasi di Universitas Turki itu sudah berstandar Eropa, adik-adik. Nah, jadi pemerintah Turki itu punya kebijakan untuk menyamaratakan kualitas semua kampus negeri yang ada di Turki. Nah, jadi universitas-universitas yang akan kakak tunjukin ke adik nanti itu adalah universitas negeri. Jadi semuanya universitas negeri ya, nggak ada yang universitas swasta. Nah, jadi baik itu kampus udah didirikan mulai tahun 1400 maupun mulai tahun 1800-an, semua kampus itu udah dia nggak perlu khawatir karena semua kualitasnya itu sudah dijamin oleh pemerintah Turki, dan pemerintah Turki sendiri juga sudah berkomitmen untuk memajukan kampus-kampus tersebut dengan cara mensubsidi biaya pendidikan dari masing-masing universitas itu. Nah, nanti adik-adik bisa cek sendiri apa sih bedanya nanti di bidang dalam hal ini ya, dalam hal biaya. Beda banget nanti teman-teman, nanti bisa lihat. Nah, sistem pendidikan di Turki ini secara administrasi itu bisa dikatakan 100% sama dengan negara di Eropa lainnya. Jadi dia menggunakan sistem ECTS yang malah tiap mahasiswa itu wajib untuk mengambil kredit sesuai jumlah yang ditentukan supaya lulus. Nah, sama kayak di Indonesia, jadi studi untuk S1-nya itu ditempuh dalam waktu 4 tahun, kalau S2-nya itu ditempuh dalam waktu 2 tahun, dan S3-nya itu 4 tahun. Nah, tapi untuk jurusan kedokteran itu khusus. Jadi, jurusan kedokteran itu butuh waktu sekitar 6 tahun sampai dia akhirnya lulus dan mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Gitu. Nah, untuk biaya pendidikannya, di Turki itu kan tadi kakak udah bilang ya, kalau di Turki itu ada universitas yang masuk di kategori negeri atau swasta, tapi yang akan kita jelaskan kali ini dan yang akan ditunjukkan oleh Sang Juara School itu khusus hanya universitas negeri aja gitu. Nah, kenapa universitas negeri di sini itu murah, ya, jauh banget dibandingkan swastanya, karena biaya pendidikan di Turki itu 90%-nya itu disubsidi oleh pemerintah Turki. Jadi adik-adik nanti akan menemukan biaya kuliah kedokteran yang cuma 3 juta aja di Turki, kayak gitu. Nah, untuk jelasnya nanti kakak akan jelasin di bawah. Nah, jadi secara umum adik-adik kuliah di Turki ini tuh kenapa sih kita itu harus kuliah di Turki? Yang pertama itu mulai dari kualitas pendidikannya, ya, yang udah kita tahu kalau dia itu berstandar Eropa. Yang kedua, adik-adik bisa masuk pendidikan di Turki ini tanpa uang pangkal. Jadi tidak ada yang namanya uang gedung di Turki kayak di Indonesia gitu, nggak ada. Dan biaya tes di sini itu nggak ada semacam kayak tes SBMPTN, tes SNMPTN, Mandiri itu nggak ada. Jadi tes di Turki itu semuanya rata. Memang ada kayak 2 tes gitu, cuma semuanya itu rata. Nah, nanti ada juga universitas-universitas tertentu yang dia itu
seleksinya hanya menggunakan berkas. Jadi dengan menggunakan nilai ini UTBK adik-adik gitu. Nah, selain itu, di nomor 3, biaya semesternya itu jauh lebih murah bila dibandingkan dengan di Indonesia, dan biaya hidup di sana itu setara dengan kota-kota besar di Indonesia. Mungkin sekitar Jakarta atau Surabaya ya. 2-3 juta lah per bulan, tergantung dari kemampuan adik-adik untuk memanage uang itu ketika ada di sana gitu. Nah, terus kemudian ada juga proses cara pendaftaran yang mudah, dan ada peluang beasiswa juga, dan adik-adik tidak memerlukan TOEFL untuk masuk ke Universitas Turki, karena beberapa universitas itu mewajibkan untuk menggunakan bahasa Turki ketika adik-adik itu berkuliah di sana gitu. Nah, ini universitas pertama yang mau kita ulas nih. Jadi universitas yang pertama ini adalah Bülent Ecevit University. Jadi Zonguldak ini nama wilayahnya, Bülent Ecevit University ini nama univnya. Gitu. Nah, ini adik-adik bisa lihat kalau biaya per semester di Bülent Ecevit University untuk kedokteran umum itu hanya 2.160.000 adik-adik. Jadi dan ini tuh nggak ada uang gedung kayak semacam gitu yang ada di Indonesia itu nggak ada. Jadi adik-adik hanya membayar uang 2.160.000 ini aja. Untuk kedokteran gigi, buat adik-adik yang tertarik di kedokteran gigi itu bayar kuliah per semesternya itu 1.810.000. Nah, si Bülent Ecevit University ini sendiri itu kalau di ranking World Rank-nya itu dia ada di ranking 2.700-an, sedangkan di country rank-nya ada di 35-an. Sebenarnya ini tuh hampir-hampir mirip dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia. Jadi kita juga sekitar segituan World Rank yang ada di sini, kayak gitu. Nah, dia ini emang universitas yang fokus sama kedokteran, pertambangan maupun teknik. Jadi buat adik-adik yang mau masuk pertambangan, teknik maupun kedokteran, ada bisa milih universitas itu. Nah, yang kedua, ini ada Sakarya University. Nah, di Sakarya University ini, untuk kedokterannya, dia hanya menyediakan kedokteran gigi dengan biaya 6.800.000. Nah, sedangkan untuk biaya jurusan-jurusan yang lain, kayak semacam geografi, kimia, ataupun teknik sistem informasi, itu hanya di kisaran 1.900.000-an. Gitu. Nah, jadi memang fokus dari Sakarya University ini itu tidak hanya di kedokteran saja, tapi juga di bidang sains, hukum, dan ekonomi. Gitu. Nah, kalau di Sulaiman Demirel University, ini adik-adik bisa tahu kan ya, kalau world rank-nya dia jauh lebih tinggi daripada dua universitas yang sebelumnya. Jadi dia ada di 1.223, dan country rank-nya itu di rank 19. Nah, kalau di sini, di Fakultas Kedokterannya itu biayanya itu 2.200.000. Adapun untuk biaya kedokteran giginya itu di 1.850.000. Ini biaya per semester ya. Jadi satu semesternya 6 bulan. Itu sama kayak di sini, satu semesternya 6 bulan. Dan biayanya sekitar 2.200.000 itu. Terus di sini juga ada beberapa fakultas teknik buat adik-adik yang mungkin tertarik dengan mau jadi ini sarjana teknik gitu. Nah, kalau Istanbul University ini termasuk salah satu universitas yang tertua yang ada di Turki. Jadi dia world rank-nya udah di atas 1.000. Jadi dia di sekitar 800-an sedunia gitu. Nah, kalau di Turki sendiri dia ini ranking 2 di Turki. Nah, untuk biaya kedokterannya ini hampir sama dengan biaya kedokteran yang ada di Indonesia. Jadi biaya kedokterannya itu 21.350.000 per semesternya. Nah, untuk kedokteran giginya itu di kisaran 8.500.000 per semesternya. Nah, ini kalau di Istanbul University ini, adik-adik bisa pilih, adik-adik mau masuk ke kelas yang menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Turki. Sebenarnya nggak ada bedanya ya, karena harganya juga sama. Jadi adik-adik bisa pilih. Tapi ingat, adik-adik tetap nanti akan dapat sekolah bahasa Turki ketika adik-adik itu mau daftar di universitas-universitas yang ada di Turki. Ya, tujuannya ya karena adik-adik tahu masyarakat Turki kan kurang bisa berbahasa Inggris, jadi adik-adik diharapkan bisa menggunakan bahasa Turki supaya adik-adik itu setidaknya bisa berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, supaya kalau mau beli barang, kalau mau menggunakan kendaraan umum, adik-adik bisa menggunakan bahasa Turki itu, jadi biar lebih mudah dipahami. Gitu. Nah, kemudian ada Universitas Necmettin Erbakan. Nah, di universitas ini dia ini ada di kota metropolis juga selain Istanbul. Istanbul kan ibu kota Turki ya. Nah,
si Konya ini, jadi Nagmetri Erbakan ini ada di Konya. Konya itu juga kota besar yang ada di negara Turki ya. Nah, untuk biaya per semesternya dari Fakultas Kedokteran di sini itu sekitar 16 juta. Kalau kedokteran giginya itu 11.500.000. Ya. Sedangkan untuk yang Fakultas Hukum, kemudian Fakultas Pendidikan itu kisarannya masih sama seperti universitas yang sebelumnya. Yaitu di sekitar 1 sampai 2 jutaan, 2.300.000 gitu. Nah, kemudian ada Çanakkale Onsak Smart ini sebutannya COMU kalau di Turki sana. Nah, di sini ini fakultas kedokterannya bisa adik-adik lihat ada di bawah. Nah, biaya untuk fakultas kedokterannya itu di 3 juta rupiah. Kalau kedokteran gigi harganya 2 juta rupiah untuk biaya kuliah per semesternya. Nah, ada 16 fakultas pilihan yang nanti adik-adik bisa pilih ya. Dan fokus dari universitas ini juga fokus pada manajemen. Jadi kalau adik-adik yang tertarik di bidang manajemen, Universitas COMU ini bisa jadi pilihan untuk adik-adik gitu. Nah, kemudian untuk yang suka teknik, ini di Turki ada semacam ITS-nya di Turki ya, di Bursa Teknik University ini. Nah, di bursa ini 30% pendidikannya itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi nanti adik-adik bisa pilih jurusan-jurusan yang dia itu akan menggunakan bahasa Inggris untuk perkuliahannya gitu. Nah, untuk tekniknya di sini ada macam-macam. Jadi ya, ada Fakultas Teknik Ilmu Alam, Fakultas Kehutanan. Nanti untuk lebih lengkapnya, adik-adik bisa minta drive ke Kak Deva ya. Di drive itu udah ada biaya dan jurusan dari setiap universitas yang kita sebutkan hari ini nanti. Jadi adik-adik bisa pilih dan bisa pertimbangkan universitas mana aja yang adik-adik mau gitu. Terus selanjutnya ada Bandirma University. Nah, di Bandirma ini fokusnya juga dia itu lebih ke bidang ekonomi ya, ekonomi kelautan dan ilmu terapan. Jadi biayanya juga jauh sekali kalau kita bandingkan dengan biaya kuliah di Indonesia, apalagi swasta di Indonesia. Jadi biaya kuliahnya cuma berkisar antara 1 juta sampai 2 juta. Gitu. Dan di sini ada bisa lihat sendiri ya, kalau biaya per semesternya itu kisarannya 1.160.000 sampai 1.140.000 gitu. Nah, kalau yang Bartin University bagus ya universitasnya. Nah, di Bartin University juga sama. Jadi dia lebih fokus ke teknik kalau di sini. Teknik, kemudian pendidikan sama ilmu agama. Nah, dan lihat, ada bisa lihat kan di sini biaya per semesternya untuk program kejuruan dan olahraga itu hanya 700.000 per semester. 700.000 dalam 6 bulan. Berarti sekitar 100.000 per bulan. Sama mirip-mirip kayak SMA. SMA saya dulu segitu bayarnya. Murah banget kalau kita lihat dari, padahal ini udah tahun 2020, tapi di sana untuk biaya kuliah per semesternya masih bisa semurah ini. Ya tadi karena dapat subsidi dari pemerintah Turki. Kemudian yang selanjutnya kita lihat ini, Trakya University. Nah, kalau Trakya University ini ada fakultas kedokterannya. Jadi fakultas kedokterannya ini kan Turki Lira ya. Kalau Turki Lira ini berarti sebentar, saya ini di Turki Lira itu 886, berarti sekitar 2.217.500 kalau dikurskan ke Indonesia. Ini sebenarnya tergantung kursnya, tapi kurs yang saat ini Turki itu kita anggap aja 2.500-an. Gitu. Jadi nanti adik-adik bisa hitung sendiri dengan kurs yang ada, jadi 800 ini adik-adik nanti kalikan 2.500, nanti akan ketemu jumlah ini dalam rupiahnya. Jauh lebih murah ya kalau dibandingin sama universitas yang ada di Indonesia. Karena ini SPP per semesternya bisa untuk kedokteran gigi aja itu bisa cuma 1.800.000 ya. Kalau dibanding informasi juga sama kayak kedokteran gigi 1.800.000 ini jauh banget. Bahkan untuk teknik lihat, teknik semua. Jadi kalau di sini tulisannya fakultas teknik itu artinya semua jurusan yang ada di fakultas teknik itu biaya per semesternya 1.400.000. Beda banget jauh sama di Indonesia. Nah, next. Lanjut. Wait. Nggak bisa lanjut nih, kenapa nih? Bentar ya. Bakal buka yang lewat sini aja. Nah.
Tadi di Trakya ya. Nah, sekarang kita masuk ke Universitas Ankara. Nah, di sini, di Ankara University ini juga sama. Kalau Ankara University ini memang harga untuk per semesternya jauh lebih mahal daripada universitas yang sebelumnya, karena dia juga masuk di ranking yang cukup tinggi ya di negara Turki. Tapi di sini biaya SPP-nya per tahun, jadi 75 juta per tahun. Nah, sedangkan untuk yang kalau ada diambil kelas yang bahasa Inggris, itu kisaran harganya di 112 juta. Sebenarnya harga ini tuh jauh lebih murah kalau adik bandingkan dengan yang di Indonesia. Kalau ada ditambahkan ya, di Indonesia itu sudah ditambah dengan biaya untuk uang gedung, semacam ya uang gedung yang ada di awal itu. Akhirnya harganya itu akan jauh lebih naik. Nah, sedangkan di sini itu adik-adik jika mau masuk Universitas Turki, itu adik-adik nggak perlu lagi mikirin tentang uang gedungnya lagi gitu. Nah, ini di Kutahya. Di Kutahya ini kalau Kutahya sebenarnya fokusnya lebih ke arah ini ya, Fakultas Pendidikan dan Sains maupun seni. Ya, tapi Kutahya ini sudah diintegrasikan dengan Eropa dan sudah melalui Bologna Press. Artinya dia itu udah semacam tersertifikasi di Eropa sana dan dia itu sudah dianggap universitasnya itu equal dengan negara-negara Eropa kayak gitu. Nah, adik-adik nanti juga sebenarnya kalau adik-adik SMA mungkin kalau adik-adik punya adik dan yang masih SMA kelas 1 2 atau mungkin SMP itu bisa kok ikut pertukaran pelajar. Nanti kita akan ajukan lewat Erasmus program. Jadi untuk masuk ke SMA atau universitas yang ada di sana. Nah, selanjutnya ada Uludag University. Kalau Uludag University ini harganya hampir sama dengan univ yang lain, kisarannya jadi sekitar 8.800.000 untuk biaya di Fakultas Kedokteran. Ya, untuk ambil jurusan pendidikan dokter itu sekitar 8 juta itu untuk SPP-nya per semester. Nah, selain itu ada yang mau ambil jurusan ekonomi juga bisa. Di sini ada jurusan ekonomi, terus seni, terus teologi, sama hukum, sama arsitektur. Nah, arsitektur coba lihat di sini. Itu arsitektur tuh hanya 3.800.000 lah adik-adik. Di sini adik-adik bisa cek sendiri di ITB maupun ITS berapa jurusan arsitektur itu biayanya. Kayak gitu. Nah, kalau Yalova University ini dia lebih fokus ke hukum sama pendidikan Islam. Jadi kalau adik-adik ingin memperdalam di pendidikan Islam, di sini juga ada ilmu Islam dalam bahasa Arab dan bahasa Turki. Nanti kuliahnya bisa pilih mau yang bahasa Arab atau bahasa Turki kayak gitu. Terus ada juga fakultas teknik sama fakultas ekonomi dan sains administratif. Lihat biayanya kan jauh banget kalau kita bandingin ya. Di sini cuma 1.100.000 dibandingin dengan yang ada di Indonesia. Kalau fakultas hukum di Indonesia mungkin nggak mungkin 1.100.000. Nggak mungkin ada fakultas hukum 1.100.000 di sini. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada Kirklareni University. Kirklareni University ini dia ini nggak ada memang fakultas kedokterannya, tapi di sini ada jurusan arsitektur, seni, ataupun ekonomi. Kalau adik-adik itu memang mau masuk ke fakultas-fakultas yang adik-adik mau di sini, kayak ada teknik di sini juga. Terus ada pariwisata, ada teologi, ada arsitek, dan harganya coba lihat adik-adik, harganya itu cuma kisaran 1.100.000 sampai 2 juta. Jadi nggak ada yang harganya itu sampai puluhan juta, 15 juta kayak gitu untuk jurusan-jurusan yang ini ya. Nah, kalau kedokteran tadi kisarannya memang di 3 juta, tapi itu sangat jarang banget kita temuin di Indonesia. Hampir mungkin udah nggak ada lah 3 juta itu. Ada mungkin kalau masuk SNMPTN. Nah, tapi untuk mandiri saya nggak yakin ada yang harganya sampai segitu. Nah, terus selanjutnya ini ada Aban IZ University. Ya, ini kotanya namanya Kota Bolu. Ya, jadi di sini universitasnya namanya Bolu Aban IZ University. Nah, di sini untuk harga fakultas kedokterannya itu 25 juta per semester. Dan fakultas kedokteran giginya 22.500.000 kayak gitu. Nah, nanti adik-adik bisa pilih universitas mana yang memang adik-adik mau untuk masuk di fakultas kedokteran, karena kita sudah beri beberapa pilihan tadi. Nanti PPT-nya juga akan kita berikan untuk adik-adik yang mau PowerPoint-nya. Jadi nanti akan ada file drive yang isinya itu PowerPoint, kemudian harga dan jurusan untuk setiap universitasnya. Jadi adik-adik nanti bisa ngobrol dulu sama mama atau papa, mau prefer ke universitas yang mana gitu. Nah, sekarang untuk tanggal pendaftarannya.
Nah, untuk tanggal pendaftarannya ini yang masih dibuka itu coba kita lihat ini yang pertama kan. Jadi sebenarnya tanggal pendaftarannya itu sudah mulai dibuka sejak tanggal 10 Juli. Nah, sekarang yang masih ada itu di Uludag University di sini. Nah, itu yang selanjutnya, nah ini. Masih ada Bandirma, Yalova, Dublupinar, Kirkareri, dan sampai ini. Dublupinar itu ada 2 gelombang. Jadi gelombang yang satu itu selesai di 21 Agustus, gelombang yang kedua selesai di 25 September. Kayak gitu. Nah, jadi nanti adik-adik bisa ini ya, bisa catat tanggalnya supaya nggak kelewatan, supaya nggak telat ya. Kan sayang ya kalau telat masuk univnya cuma gara-gara kita itu lupa tanggal pendaftaran terakhirnya kapan. Nah, di sini juga adik-adik nanti bisa lihat hasil seleksinya itu akan diumumkan kapan sih, dan adik-adik itu sudah harus ada di Turki itu kapan. Adik-adik bisa lihat di sini. Jadi, kalau di Bandirma University, proses seleksi itu maksudnya adik-adik ini ya, adik-adik itu harus menyerahkan berkas-berkas yang diminta itu setidaknya itu maksimal ke kita itu tanggal 15 Agustus kalau mau masuk di Bandirma University. Ini contohnya gitu. Nah, nanti adik-adik itu akan melewati proses seleksi. Jadi berkasnya itu akan kita translate ke bahasa Turki, kemudian nanti akan kita kirim ke universitasnya dan akan diseleksi. Nah, hasil seleksinya akan keluar setidaknya tanggal 26 Agustus ini di sini hasil seleksi. Nah, kemudian adik-adik sudah harus ada di Turki itu tanggal 15 September. Gitu. Nanti yang terakhir ini Dublupinar University yang gelombang 2. Itu yang terakhir banget harus ada di Turki tanggal 30 Oktober. Gitu. Nah, apa aja syaratnya supaya bisa kuliah di Turki? Syarat pendaftaran yang pertama, dia harus punya paspor. Boleh KTP jika belum ada paspor, tapi kalau sudah terlalu dekat dengan tes pendaftarannya, lebih baik menggunakan paspor ya adik-adik. Nah, kalau pakai KTP mungkin nanti adik-adik bisa kita sarankan ke universitas yang masih buka dan bukanya itu agak jauh kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita juga butuh nilai transkrip dari semester 1 sampai 5 dan atau semester 6 ya kalau ada 6 semester gitu, yang rata-rata nilainya 60 gitu. Serta nomor 3 itu kita butuh ijazah dengan rata-rata nilainya 50. Tapi kita sarankan kita harap nilai adik-adik itu di atas 80 atau 90 supaya nanti adik-adik itu lebih mudah melewati proses seleksi yang ada di universitasnya. Itu kan kita juga nggak tahu di apa ya istilahnya, kita tuh nggak tahu saingan-saingan kalian itu nilainya berapa sih sebenarnya. Jadi kita harap adik-adik itu nilainya setidaknya rata-ratanya di atas 80 atau 90 kalau memang mau masuk di jurusan kedokteran. Nah, untuk biaya pendaftarannya ini ketika adik-adik memberikan formulir, biaya pendaftarannya itu 3 juta untuk yang dibayarkan ke kita. Nah, untuk prosesnya sendiri, jadi adik-adik nanti akan bayar biaya pendaftaran dan isi formulir serta pemilihan kampus tujuan. Nah, nanti formulir dan lain sebagainya ini nanti akan ada di Drive. Jadi nanti adik-adik ketika kita berikan Drive, adik-adik bisa langsung isi formulirnya, terus dikirim lagi ke Sanctuary School gitu. Nah, kemudian adik-adik bisa kirimkan berkas ke Sanctuary School ini bisa dalam bentuk email atau adik-adik kirim lewat pos juga bisa. Terus kita nanti tunggu pengumuman. Jadi berkas ini akan kita translate kayak gitu, kemudian kita kirim ke Turki dan ditunggu untuk pengumuman seleksinya. Nah, ada beberapa univ yang dia ini emang menggunakan seleksi tulis dan ada juga yang menggunakan seleksi berkas. Tapi biasanya yang seleksi tulis ini univ-univ dengan ranking yang tinggi. Contoh kayak Istanbul University. Itu dia pakai seleksi tulis, tapi sisanya rata-rata semuanya itu pakai seleksi berkas gitu. Kemudian setelah ada pengumuman kalau adik-adik itu lulus, adik-adik tinggal bayar uang daftar ulang dan kita bisa proses visanya. Nanti kita yang akan menguruskan visanya juga, dan adik-adik tinggal menunggu tanggal keberangkatan. Gitu. Nah, nanti setelah adik-adik itu dinyatakan diterima di salah satu kampus tujuan ini, adik-adik bisa membayar daftar ulang sebesar 29 juta ini dengan rincian. Yang pertama akan ada tiket pesawat keberangkatan untuk Jakarta Istanbul. Kemudian yang kedua, adik-adik akan dapat visa pelajar juga. Jadi ini semua kita yang nguruskan. Tiket pesawat kita yang nguruskan. Kemudian yang kedua, visa pelajar adik-adik dari kedutaan Turki juga kita yang nguruskan. Terus yang ketiga, adik-adik akan dijemput dari bandara yang ada di Turki sana ya, sampai diantar ke kota tujuan adik-adik.
di universitas, ada yang di Konya, ada yang di Dendirma, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, adik-adik juga akan dapat asuransi kesehatan selama 1 tahun. Jadi di sana wajib ada asuransi gitu. Nah yang kelima, adik-adik juga akan dapat ini semacam kosan gitu, tempat tinggal tuh. Nah, biaya sewa rumahnya di sini itu biasanya 1 bulan atau asrama. Jadi per bulan gitu biayanya. Nah, yang ketujuh untuk adik-adik juga akan dapat penerjemahan dokumen. Jadi nah, tadi kan rapotnya adik-adik sudah ada di Mbak ya, sudah ada di Sanjara School. Nanti kita semuanya yang menerjemahkan itu ke dalam bahasa Turki. Itu adik-adik juga akan dapat fasilitas biaya notaris serta legalisasi dokumen. Selain itu, adik-adik nanti juga akan dapat kursus bahasa Turki gratis sebulan di Sanjara School, dan adik-adik akan didaftarkan sampai lulus ke salah satu universitas negeri yang ada di Turki. Gitu. Nah, ini pilihan universitas yang tadi Mbak obrolin. Nah, mulai dari Istanbul, Bülent ini hanya Istanbul ya sebenarnya, yang kayaknya menggunakan ujian tes tulis, yang lainnya itu menggunakan berkas. Gitu. Termasuk yang di bawahnya ini Trakya sampai Bursa, juga semuanya menggunakan berkas. Jadi nanti adik-adik kalau bingung kayak univ apa sih Kak yang cocok sama aku, nah adik-adik nanti bisa konsultasi dulu sama Sanjara School. Jadi adik-adik kirimkan nanti rapotnya berapa nilainya, kemudian UTBK-nya itu nilainya berapa. Nah, nanti kita kemudian jurusan apa yang adik-adik mau, nanti kita akan share ke adik. Oh, kayaknya adik ini bagusnya di univ ini kayak gitu. Nah, terus untuk kursus bahasa Turki atau Tomir, jadi kuliah di Universitas Turki itu mayoritas dia itu menggunakan bahasa pengantar bahasa Turki gitu. Jadi tiap mahasiswa asing tuh wajib punya sertifikat bahasa Turki minimal B2 sampai C1 atau 5 level. Nah, tempat kursus bahasa Turkinya sendiri itu ada di setiap universitas yang ada di Turki. Biasanya kursusnya itu kurang lebih 9 bulan. Biayanya sekitar 100 sampai 250 US dollar. Jadi adik-adik itu akan belajar bahasa Turki dulu nanti di Sanjara School selama 1 sampai 2 bulan. Kemudian adik-adik itu kalau sudah diterima di Universitas Turki sana, adik-adik akan berangkat nih ke universitas tersebut. Nah, di universitas itu adik-adik akan belajar bahasa dulu selama kurang lebih 9 bulan. Nah, kalau adik-adik itu lulus kursus bahasa itu, adik-adik bisa lanjut kuliah di sana. Semacam itu sistemnya. Nah, terus gimana sama TOEFL? Nah, beberapa kampus di Turki memang ada yang menyediakan program bahasa Inggris, tapi untuk mengikuti program yang kita ajukan sekarang ini, adik-adik nggak wajib untuk punya sertifikat bahasa Inggris. Jadi, cukup ikuti tes bahasa Inggris yang diselenggarakan di fakultas masing-masing nanti, waktu adik-adik sudah sampai Turki. Nah, biasanya kampus swasta yang di Turki maupun di Indonesia, tahu ya, adik-adik tahu sendiri, universitas swasta kadang juga punya program internasional, tapi biayanya jauh lebih mahal bila dibandingkan dengan universitas yang negeri. Nah, ada untuk tempat tinggal, ketika adik-adik kuliah di Turki, nanti adik-adik bisa pilih salah satu dari dua tempat tinggal ini. Yang pertama, adik-adik bisa pilih asrama. Yang kedua, adik-adik bisa sewa rumah bersama. Jadi dalam satu rumah, nanti kamarnya kamar sendiri-sendiri, tapi untuk dapur sharing dan kamar mandi sharing, semacam itu. Nah, ini adalah siswa-siswa yang selama ini sudah melanjutkan kuliah di Turki. Jadi ini ada kelas bahasa Turki yang diadakan di Indonesia. Kemudian ini ada adik-adik kumpul dan acara rutinan, ya semacam itu. Nah, ini ketika adik-adik itu di sana, adik-adik itu adik-adik itu akan ikut dalam suatu kelompok, yaitu Perkumpulan Pelajar Indonesia atau PPI. Jadi semua pelajar Indonesia itu akan didata supaya adik-adik itu bisa terdata sebagai siswa yang sedang melanjutkan kuliah di luar negeri, semacam itu. Jadi kalau nanti ada apa-apa dari pemerintah Indonesia, adik-adik bisa dapat info langsung. Nah, ini beberapa aktivitas yang dilakukan oleh PPI di Turki sana. Jadi ada yang bertemu rektor, ada juga acara semacam cultural day, semacam kayak gitu. Nah, adik-adik nanti bisa ikut semacam itu di sana. Selama itu nggak mengganggu perkuliahannya adik-adik ya, jadi disesuaikan aja nanti sama kuliahnya adik-adik. Nah, ini untuk asrama pemerintah. Jadi untuk asrama pemerintah di Turki yang kelas 1, itu kursnya range harganya itu sekitar 250 sampai 450 lira per bulan. Nanti bisa adik-adik kalikan dengan 2.500, berarti itu kisarannya mungkin
sekitar, kalau 250 kita kali 2.500 berarti sekitar 600 ribuan di sana per bulan. Sebenarnya hampir sama sih, sama kayak kos-kosan yang ada di sini kan. Di sini Mbak juga ngekos gitu harganya di Surabaya. Nah ini juga, ini ada asrama swasta. Nanti asrama swastanya akan kita pilihkan. Jadi nanti Sanjora School akan carikan asrama untuk adik-adik di sana. Jadi adik-adik nggak perlu khawatir nanti mau tinggal di mana, kayak gitu. Nah, nanti kita akan uruskan asramanya adik-adik supaya adik-adik itu enak gitu. Sampai di sana sudah ada rumah, sudah ada asrama yang bisa ditinggali kayak gitu. Adik-adik tinggal belajar aja supaya adik-adik nanti bisa ikut kuliah di sana. Istilahnya bisa ngikutin kuliah yang ada di Turki itu gitu. Nah, ini aktivitas yang ada di asrama itu. Kemudian adik-adik kita juga bisa sewa apartemen semacam itu. Nah, kalau apartemen range harganya itu sekitar 800 sampai 1.400 kayak gitu. Jadi nanti tergantung apartemennya itu selengkap apa yang ada mau. Jadi kalau 800 kita kalian 2.500 mungkin sekitar 2 jutaan per bulan. Sama ya, hampir sama kayak apartemen di Surabaya sih juga segituan harganya. Nah, tapi ini kalau di asrama itu belum termasuk biaya listrik dan gas gitu. Nah, untuk mahasiswa itu punya pilihan dari tadi untuk tinggal di asrama atau apartemen. Kalau di asrama biayanya mulai 1,2 juta per bulan. Ini kayaknya udah termasuk yang mahal ya, termasuk fasilitas yang lengkap. Nah, adanya juga bisa dapat jatah makan gitu di sana 2 kali sehari ya, enak banget kan. Jadi kayak udah asrama terus ada jatah makan 2 kali sehari, jadi adanya juga nggak perlu bingung kayak mau makan apa hari ini karena sudah ada jatah makannya 2 kali sehari. Nanti tinggal kalau memang mau makan macam-macam, pingin masak Indomie itu terserah mau beli atau kayak gimana, itu kan optional terserah adik-adik. Nah kalau biaya sewa apartemen ini tergantung tadi, bisa 800 sampai 1.500 lira per bulan, tergantung jumlah kamar, fasilitas kamar, kayak gitu. Nah, biaya sewanya ini bisa dibagi berlima atau berenam. Kalau memang adik-adik itu pingin nanti seasrama atau seapartemen dengan anak-anak Indonesia lain, kayak gitu. Nah, untuk transportasi, biasanya sistem transportasi di Turki ini pakai kartu transportasi ya, yang bisa, jadi kartu ini tuh bisa dipakai untuk seluruh moda transportasi yang ada di tiap kota. Dan kartu ini tuh beda harganya tiap kota. Nah, untuk beberapa kota itu juga ada kartu transportasi gratis khusus untuk mahasiswa. Enak banget kan? Nah, jadi biasanya mahasiswa itu rata-rata pakai kartu khusus mahasiswa, langganan gitu, bulanan. Harganya sekitar 80 sampai 120. Berarti harganya itu sekitar 200.000. Murah banget kan? 200.000, terus adik-adik udah bisa keliling satu negara Turki, semacam itu. Enak banget. Nah, kartunya itu bentuknya kayak gini, Istanbul Card. Jadi nanti setiap kota emang ada kartu, tapi adik-adik bisa pakai kartu ini untuk ke kota lain semacam itu. Terus moda transportasinya ada bis ya, adik-adik bisa pakai bis, adik-adik juga bisa pakai metro Istanbul, bisa pakai tramway Bursa, semacam itu. Nah, dan lain sebagainya. Nah, terus untuk asuransi, semua pelajar di Turki itu wajib memiliki asuransi jiwa. Nah, asuransi ini bisa dapat dari lembaga pemerintah ataupun swasta. Dan harga asuransi per tahunnya itu sekitar 400 sampai 600 ribu lira. Berarti sekitar 1 juta per tahun ya. 1 juta itu per tahun. Dan nanti dibagi 12 berarti 83.000 per bulannya untuk asuransinya ini. Kalau ada sakit, nah kalau ada asuransi kan enak. Nanti bisa pakai uang asuransi itu gitu. Nah, jadi secara garis besar biaya kuliah di Turki itu mulai dari pendaftaran sampai seleksi itu sekitar $100 ya, 1.500.000-an. Kemudian untuk biaya kuliah per semesternya itu sekitar 2.500.000. Terus tempat tinggal dan kebutuhan bulanannya juga sekitar 2.500.000. Kalau transportasinya itu sekitar 350 ribuan. Kemudian buku dan lain-lain itu optional. Adik-adik mau berapa, mau beli buku yang banyak atau mau pakai e-book aja atau kayak gimana, itu terserah adik-adik gitu. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, adik-adik bisa tanya langsung ke Mbak Deva, ke admin Sanjora School, atau adik-adik bisa ikut nih webinar setiap hari Jumat. Jadi Mbak akan webinar terus setiap hari Jumat dan kita akan ganti-ganti. Kalau minggu ini Turki, mungkin minggu depan kita akan ada ini. Jadi minggu depan, oh ya adik-adik yang ikut sekarang, Mbak mau ngomong aja deh. Minggu depan itu akan ada webinar tentang kuliah di Cina. Jadi kita akan ngobrol langsung
dengan salah satu mahasiswa Indonesia yang sekarang sudah menempuh pendidikan di Cina. Nanti adik-adik bisa tanya gimana sih rasanya kuliah di Cina, kayak semacam itu. Jangan lupa ya, jangan ketinggalan nih nanti. Oke, ada pertanyaan? Oke. Terima kasih Kak Elma. Ya, penjelasannya sangat panjang tapi sangat jelas juga ya. Terima kasih Kak Elma. Ini sudah banyak pertanyaan ini Kak di chat. Jadi adik-adik memang mengirim pertanyaannya lewat chat nih Kak Elma. Jadi mau coba dibaca satu-satu atau gimana nih Kak Elma? Boleh, terserah aja. Oke, baik Kak Elma. Ini ada pertanyaan pertama nih dari Kak Laila. Tapi sebenarnya udah dijawab sih ini tadi di PPT ya. Jadi Kak Laila ini bertanya sekolah bahasa Turkinya bayar lagi nggak Kak? Jadi tadi ada ini ya sudah dijelaskan di PPT ya bahwa ada biaya tambahan di bahasa Turkinya. Iya, jadi ya jadi untuk kuliah bahasa Turkinya itu memang ada tambahan biaya. Tapi itu cuma buat 9 bulan aja dan tujuannya itu memang supaya adik-adik itu apalagi yang di universitasnya itu nggak ada apa ya pengantar menggunakan bahasa Inggris. Ya, gitu. Jadi nanti adik-adik bisa ini Mbak dapat info lagi nih dari Mas Wala. Jadi untuk biayanya itu sekitar 2.500.000 sampai 3 juta per tingkat. Jadi itu kan ada 4 tingkat tadi yang Mbak jelasin ya. Waktu di awal yang tumir itu, nah itu biaya. Jadi nantinya untuk setahunnya itu kira-kira kita butuh biaya sekitar 12 juta sampai kita itu bisa dapat sertifikat 5 level yang diminta sama Turki tadi gitu. Oke, semoga jawabannya membantu. Selanjutnya ini ada Kak Bella nih. Kak Bella tanya nih, apa sih Kak yang menyebabkan biayanya begitu murah dibanding universitas yang ada di Indonesia? Kan tadi udah disebutkan nih biaya-biayanya dan memang terlihat lebih murah ya kuliah di Turki daripada kuliah di Indonesia. Jadi kenapa sih Kak kok biayanya di Turki itu bisa lebih murah dibanding di Indonesia? Oke, makasih Kak Deva. Jadi kenapa sih biaya di Turki itu jauh lebih murah daripada di Indonesia? Jadi itu alasannya begini, karena di Turki sana itu, pemerintah Turki itu mempunyai program. Mereka itu akan membiayai 90% biaya pendidikan yang ada di sana. Jadi 90% itu sebenarnya sudah disubsidi oleh pemerintah Turki. Jadi yang awalnya anggap aja 10 juta biaya awalnya. Nah, karena dia disubsidi 90% oleh pemerintah Turki, akibatnya biayanya turun jadi 1 juta, jadi semacam itu. Jadi memang harapannya pemerintah Turki ini ingin banyak banyak warga-warga Turki itu yang mau melanjutkan studi semacam itu. Nah, tapi adik juga tahu bahwa setiap universitas itu ini Mbak cerita aja ya. Jadi setiap universitas itu sebenarnya mereka itu akan sangat butuh ini mahasiswa luar negeri. Setiap universitas itu pasti butuh mahasiswa luar negeri karena mereka itu juga butuh akreditasi untuk bidang internasional semacam itu. Jadi makanya ini kesempatan yang sangat besar untuk adik-adik supaya mengisi kuota-kuota mahasiswa internasional itu. Karena sebenarnya yang butuh juga tidak hanya adik-adik yang butuh, tapi juga pemerintah Turki itu butuh sekali ini mahasiswa-mahasiswa internasional ini gitu. Jadi dari berbagai negara, apalagi kalau negaranya banyak ya, jadi semakin banyak negaranya itu mereka itu akan semakin meningkat rank internasionalnya gitu. Nah, dan adik-adik juga nggak usah khawatir karena Turki ini sendiri itu sudah dijamin kualitasnya secara Eropa. Jadi dia ini equal. Kalau adik-adik belajar di Inggris itu hampir sama dengan di Turki. Paling beda cuma 10%, tapi 90%-nya itu sudah sama. Jadi lumayan beda ya. Kalau Indonesia kita bandingkan dengan Inggris mungkin itu beda jauh. Tapi Turki kita bandingkan dengan Inggris itu perbedaannya itu hanya sedikit, cuma 10% itu tadi. Tapi secara umum mereka itu sudah diakui berstandar Eropa. Gitu. Oke, terima kasih Kak Elma jawabannya. Semoga membantu ya. Dan ini sepertinya juga bisa dijadikan jawaban dari Kak Cesario juga ya, karena tadi sudah disebutkan juga keunggulan dari universitas di Turki itu. Selanjutnya ada Kak
Tiara dan Kak Laila ini bilang kalau ijazahnya belum keluar. Jadi kalau ijazah belum keluar ini nggak apa-apa Kak. Jadi memang uh, khusus untuk lulusan tahun 2020 itu bisa kalau memang ijazahnya belum keluar masih bisa menggunakan mungkin surat keterangan lulus begitu dari sekolah ya Kak Elma ya. Oke. Jadi selanjutnya ada pertanyaan nih Kak Elma dari Kak Sania. Jadi masih mengenai biaya. Tadi kan dianggap disebutkan bahwa itu diberikan subsidi. Tapi Kak Sania di sini menanyakan ke Universitas Ankara kenapa bisa jauh banget ya Kak biayanya. Apakah itu karena tidak mendapat subsidi? Bagaimana Kak Elma? Nah, kenapa Universitas Ankara ini tinggi sekali ya, selain jadi kayak gini, di setiap universitas itu kita, sebentar. Oke, kita lanjut. Kenapa sih sebenarnya Universitas Ankara ini universitasnya kok tinggi? Jadi sekedar informasi ya, beberapa universitas yang biaya tinggi-tinggi di sini itu sebenarnya itu universitas yang sudah jauh banget berdiri di Turki sejak lama. Jadi ada tahu kan, kalau dulu itu ada universitas yang sudah berdiri sejak tahun 1300, 1400. Nah, Universitas Ankara termasuk Istanbul University itu termasuk universitas bersejarah di Turki. Ya, dengan fasilitas yang memang jauh banget, nggak jauh banget sih sebenarnya. Jadi dia itu universitasnya juga fasilitasnya lebih banyak gitu lah dibandingkan dengan universitas-universitas lain. Bukan berarti universitas lain ini ya fasilitasnya itu biasa aja, cuma semacam kayak gini loh. Kalau di universitas lain itu fasilitasnya standar kayak gitu. Nah, sedangkan Ankara ini karena dia itu pakai uang dan punya uang yang lebih banyak, akibatnya mereka itu bisa menambah fasilitas mereka sendiri di luar dari biaya pemerintah, biaya yang sudah diberikan sama pemerintah kayak gitu. Nah, tadi kan juga bisa dilihat ya kalau Ankara mungkin rankingnya sama Istanbul beda-beda tipis lah semacam itu. Berbeda dengan universitas-universitas lain. Tapi di sini standar dari universitas-universitas yang ada di Turki itu sebenarnya hampir sama. Cuma semacam kayak Ankara dan universitas-universitas yang dituakan di Turki itu mereka punya program sendiri dengan menarik biaya yang lebih mahal. Tujuannya adalah supaya mereka itu bisa menambah fasilitas di luar fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah Turki. Terima kasih Kak Alma. Oke, jadi itu ya alasannya kenapa lebih mahal dibanding universitas yang lainnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Andi Vika. Kak, maksimal bisa daftar berapa universitas nih Kak? Silakan Kak Alma. Oke, jadi adik-adik itu nanti bisa daftar 2 sampai 3 universitas ya buat kuliah di Turkinya. Tapi nanti adik-adik kalau kakak sarannya konsultasi dulu ke kita, jadi adik-adik mau pilih apa sih enaknya gitu. Nanti adik-adik tunjukkan juga nilainya, konsul ke kita, nanti kita akan pilihkan. Oh, kayaknya ini lebih cocok di universitas ini deh, dengan jurusannya adik-adik mau kayak gitu ya. Semacam itu. Jadi nanti jangan lupa tetap konsultasi dan jangan lupa diisi formulir pendaftarannya. Oke Kak Alma, terima kasih. Selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan lagi. Banyak nih Kak pertanyaannya. Sabar ya Kak, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa nih Kak Elma bersedia kok ditanyain banyak adik-adik. Ini ada dari Latifa Intan. Untuk Fakultas Kedokteran di Turki rata-rata berapa tahun ya Kak? Tadi belum dijelasin ya Kak Elma. Silakan Kak. Oke, kalau jelasin lagi ya, kayaknya nih, mungkin tadi nggak jelas atau kayak gimana gitu ya. Jadi untuk kuliah kedokteran di Turki itu ada di butuh waktu sekitar 6 tahun. Nah, 6 tahun itu maksudnya ada udah kuas di sana. Nah, terus selama 6 tahun itu kalau memang adik-adik itu mau kembali ke Indonesia, adik-adik itu akan ikut semacam kayak semacam penyetaraan gitu di Indonesia ini itu sekitar 6 sampai 1,5 tahun. Jadi itu nanti tergantung kualitas adik-adik. Jadi kayak waktu penyetaraan kan pasti ada ujian. Kalau adik-adik memang bisa lulus dalam waktu 6 bulan, alhamdulillah banget, itu bagus banget. Berarti adik-adik sudah bisa buka praktik di Indonesia. Tapi maksimal untuk ikut penyetaraan itu sekitar 1,5 tahun. Jadi rata-rata lulus penyetaraan itu 1,5 tahun. Nah, tapi kalau adik-adik itu memang ingin buka praktik di Turki dan ingin
kerja di Turki. Adik-adik nggak perlu ikut pendaftaran itu, jadi kayak langsung aja adik-adik bisa pulang kerja di sana kayak gitu. Jadi sebenarnya kuliah di luar negeri itu sangat memberikan benefit sih untuk adik-adik semua, karena adik-adik juga membuka peluang kerja untuk adik-adik sendiri, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri sana. Jadi adik-adik udah diakui lah istilahnya secara internasional untuk bekerja gitu. Oke, terima kasih Kak Elma. Pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ini dari Faiza. Kak, untuk Sulaiman Demirel Unif tadi belum ada kapan pendaftarannya, kira-kira kapan ya? Wah, sepertinya ini udah ada sih tadi, kelewat lagi ya kayaknya Kak Faiza. Silakan Kak Elma. Iya, coba bentar ya, Mbak liatin. Sulaiman. Kayaknya udah. Siapa Pak? Bentar ya, Kak liatin lagi nih. Biar ini. Ini Sulaiman Demirel tadi ya. Sulaiman itu dia bukanya. Bentar. Ini, jadi Sulaiman Demirel University ini pendaftarannya udah ditutup. Jadi dia ini pendaftarannya itu jadi terakhir ada menyerahkan berkas ke Sang Juara School itu tanggal 30 Juli. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 7 Agustus ya. Nah, berarti sudah kelewat. Nah, nanti adik-adik bisa pilih universitas lain ya yang ada di sini. Ini ada yang tanggal 10 Agustus jadwalnya masih di Uludak. Terus ada juga Iban Nirma sampai Dulu Pinner yang gelombang kedua. Nah, ini adik-adik bisa pilih salah satu di antara ini yang masih buka ya. Jadi ini nanti ini yang udah tutup. Ya, rata-rata ini ada beberapa yang udah tutup di sini. Jadi terakhir itu yang tutup itu ini Bartil University gelombang kedua tanggal 1 Agustus kemarin. Nah, tapi adik masih bisa daftar di Uludak University karena ini kan tanggal 7 ya, tanggal 10 ini batasnya masih bisa daftar. Terus masih ada univ-univ lain kayak Bandirma ini sampai Dubliner yang bisa adik daftarin gitu. Jadi masih bisa pilih univ yang lain kok. Tenang aja. Oke, Kak Elma, terima kasih jawabannya. Ini ada 2 pertanyaan yang bisa digabung ya. Ini terkait biaya lagi. Jadi dari Kak Vivi dan Kak Faiza. Jadi kalau Kak Vivi ini pertanyaannya lebih ke ketika sudah membayar 30 juta itu apakah sudah bisa dipastikan dapat universitas yang ada di sana ya Kak? Selanjutnya Kak Faiza pertanyaannya, apakah biaya pendaftaran yang tadi termasuk biaya daftar ulang? Atau untuk biaya pendaftaran hanya untuk formulir saja? Itu Kak pertanyaannya. Silakan Kak Elma. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi Mbak jelasin lagi untuk yang biaya ini tadi itu ya, biaya yang 3 juta itu untuk biaya pendaftaran atau biaya ketika adik ngisi formulir dan mendaftar ya. Waktu adik mendaftar ke Sanjara School, nah itu biayanya 3 juta. Nah, tapi untuk yang 30 juta itu nanti itu waktu diberikan waktu adik-adik itu sudah lulus. Jadi sudah diterima di universitas sana, baru adik-adik itu membayar biaya daftar ulang. Maksimal biasanya kita itu kasih waktu 5 hari setelah adik-adik dinyatakan diterima, kan itu udah daftar ulang kan artinya. Nah, itu 5 hari setelah pengumuman diterima itu, adik-adik nanti bayar yang 30 juta itu. Jadi bukan di awal 30 jutanya. Jadi adik-adik bayar biaya pendaftaran aja yang 3 juta itu. Gitu. Nanti yang 30 nanti kalau udah diterima. Oke, sudah ya pertanyaannya. Ini masih banyak lagi Kak Elma. Sebentar ya, saya cari lagi pertanyaannya. Dari Kak Firda. Kak, tadi kalau tidak salah katanya memakai nilai UTBK juga ya. Kalau tidak ikut UTBK gimana Kak? Wah, apakah pakai UTBK Kak tadi? Silakan dijelaskan ya Kak Elma. Begini Kak Elma pertanyaannya. Jadi Kak Firda ini bertanya begini,
Kak, tadi kalau tidak salah katanya memakai nilai UTBK juga ya. Kalau tidak ikut UTBK gimana, Kak? Wah, tidak ada sepertinya ya nilai UTBK. Silakan Kak Elma dijelaskan lagi. Oh, maksudnya nggak ikut UTBK itu tetap ikut UN kan? Nilai UN itu maksudnya, sayang. Jadi nilai ujian kalian waktu SMA, ujian nasional ya maksud kakak, nah itu nilai yang kita mau gitu, bukan nilai ujian sekolah ya sayang. Jadi nilai ujian nasionalnya, kalau mau UTBK ataupun nggak UTBK, nah itu nilai yang mau kita pakai gitu. Jadi nggak harus yang komputer nggak, tapi nilai ujian nasionalnya itu yang mau kita mau gitu. Ujian akhir nasional ya, nilai ujian akhir nasional yang ini yang dibutuhin. Oke, terima kasih Kak Elma. Nih ada pertanyaan dari Kak Ilma, tapi sepertinya Kak Ilma ini tertinggal ya Zoom meeting kita dari tadi. Jadi pertanyaan Kak Ilma ini lebih ke kayak biaya pendaftaran dan proses pendaftarannya itu bagaimana dan apakah itu melewati SJS atau ada link sendiri untuk pendaftarannya. Jadi ini lebih ke proses pendaftaran Kak Elma. Slide yang sudah ditunjukkan ini bisa dijelaskan dulu ke Kak Ilma. Silakan Kak Ilma. Oke, jadi nanti adik-adik pendaftarannya itu adik-adik nggak perlu sibuk buka webnya Universitas di Turki ya, karena kebanyakan websitenya itu memang menggunakan bahasa Turki. Nanti takutnya malah adik-adik itu salah masukin atau kayak gimana. Nah, makanya di sini adik-adik kumpulkan berkasnya ke kita, dan nanti kayak tadi ini prosesnya ya. Jadi adik-adik ini isi formulir ya, dan pilih kampus tujuannya itu yang adik-adik mau di Universitas Turki itu. Nanti adik-adik akan konsultasi dengan bapak dan mas-mas yang ada di Sanjara School. Nah, kemudian nanti berkasnya itu akan kita translate ke bahasa Turki. Jadi berkas kayak nilai ujian nasionalnya adik-adik. Kemudian kita kan butuh paspor ya, paspornya adik-adik kita juga butuh. Nah, terus fotokopi rapor yang udah dilegalisir oleh sekolah itu. Nah, kemudian dari situ nanti kita akan masukkan adik-adik itu tadi ke univ yang sesuai dengan adik-adik mau. Jadi yang sesuai dengan hasil konsultasi tadi. Ke websitenya di Universitas Surabaya itu. Nah, setelah itu adik-adik tinggal menunggu adik-adik diterima atau enggaknya. Nah, setelah diterima nanti adik-adik bayar biaya daftar ulang. Nah, setelah biaya daftar ulang nanti adik-adik akan berangkat ke Turki kan. Nah, nanti di Turki adik-adik itu tunggu dulu waktu setahun, selama setahun itu. Setahun atau 9 bulan ya, 9 sampai 1 tahun untuk belajar bahasa Turki. Nah, nanti akan ada tes bahasa Turki. Nah, kakak harap adik-adik nanti bisa lulus tes bahasa Turki itu. Gitu. Karena kalau sudah lulus, berarti adik-adik artinya bisa langsung masuk ke universitasnya dan dianggap sebagai student resmi dari universitas itu. Gitu. Oke, terima kasih Kak Elma. Selanjutnya ini pertanyaan dari Kak Alvaro. Pertanyaannya tentang universitas di Jerman. Nggak ada ya Kak? Gimana nih Kak Elma? Iya, jadi universitas di Jerman masih ini ya. Habis ini kita akan bahas universitas di Jerman itu, tapi sekarang kita lagi kerja dalam proses kerjasama dengan beberapa universitas di Jerman. Jadi insya Allah tahun depan kita udah mulai buka yang Universitas Jerman itu, masih udah fix. Sekarang jadi kita sedang proses kerjasama dengan beberapa univ di sana. Nah, tekernya ya yang jelas tahun depan itu nanti kita udah resmi. Nah, terus nanti adik-adik bisa deh mulai daftar ke Universitas Jerman. Gitu. Tunggu ya, Farul. Oke. Selanjutnya nih pertanyaan dari Kak Faiza. Kak Faiza semangat nih kayaknya nih. Kak, kira-kira persentase keterima untuk jurusan kedokteran berapa persen ya Kak? Sebenarnya Kak Faiza ini masih di semester 5, tapi berarti daftarnya di tahun depan begitu ya Kak? Oke, jadi tadi pertanyaannya gimana Kak Deva? Persen kuota ini.
pertanyaannya ini. Ya, jadi persentase keterima di jurusan kedokterannya itu berapa persen? Oke, jadi yang pertama yang harus ada diperhatikan di sini, yang jelas nilai adik-adik itu harus memenuhi syarat. Kalau kakak berharapnya nilai raport sama, ya, nilai raport kalian itu setidaknya di atas 90. Atau nilai ujian kalian lah, nilai ujian kalian itu setidaknya ada di atas 90. Karena kita mau kalian itu posisinya aman untuk bisa masuk di situ. Istilahnya kayak gitu. Nah, nanti untuk perkara kuota yang diambil itu adalah 20% dari pendaftar. Jadi kayak gini, semisal ada 10 orang dari Indonesia per negara ya ini ya. Jadi kalian tuh nggak usah ngurus negara lain sekarang. Nah, kalian urus tuh jumlah pendaftar yang dari Indonesia ke universitas itu. Jadi seandainya di Istanbul University ada 10 orang dari Indonesia yang mendaftar di Istanbul University. Nah, nanti yang diterima itu adalah 20. Oh iya, dan itu perjurusan ya. Jadi kayak eh, 10 orang daftar di jurusan kedokteran di Istanbul University. Nanti yang diambil itu adalah 20% dari jumlah orang itu. Jadi yang diambil adalah dua orang. Jadi semakin banyak orang yang mendaftar di jurusan yang sama dari Indonesia, itu yang diambil orangnya akan lebih banyak juga, kayak gitu modelnya. Jadi saingan kalian itu sebenarnya lebih ke orang Indonesia sendiri. Jadi kalian nggak bersaing dengan orang negara Turki atau negara mana-mana. Jadi saingan kalian adalah orang Indonesia yang mendaftar di jurusan yang sama di universitas yang sama, kayak gitu. Lebih enak kan? Kalian juga nggak usah mikir ini orang lain. Jadi yang kalian pikir itu adalah orang yang sesama Indonesia ini aja saingan kalian. Itu pun yang mendaftar di jurusan yang sama dan jurusan yang sama. Gitu. Makanya tadi kakak udah kasih beberapa pilihan universitas. Harapannya kakak adalah adik-adik ini bisa nanti nyebar random gitu supaya kemungkinan adik-adik keterima itu jauh lebih besar gitu. Oke, Kak Elma, terima kasih jawabannya. Ini masih ada pertanyaan lagi. Semangat-semangat semua nih kayaknya. Jadi ini dari Kak Sania kalau ini ya. Jadi Kak Sania ini perhatikan tadi Univ Dokus Eilul biayanya berapa ya Kak? Tadi kayaknya belum ada. Dan tanggal pendaftarannya terakhir juga belum ada ya. Jadi kapan Kak? Ini Kak Elma. Tanya tentang Dokus Dokus Eilul. Dokus Eilul biayanya berapa dan tanggal pendaftarannya terakhir kapan untuk Univ Dokus Eilul? Oke, nanti universitas yang Dokus Elul itu akan Mbak lihat lagi ya. Karena di sini Universitas Dokus Elul itu kayak udah nggak ada. Jadi nanti Kak Rita, ini kan update dari yang kemarin kan. Jadi kemarin itu sebenarnya univ-univnya, kan Sania ikut yang webinar minggu kemarin ya. Nah sebenarnya minggu kemarin itu ada beberapa universitas itu yang akhirnya kita delete karena dia itu ini lack of information. Jadi kayak informasi yang kita dapat dari universitas itu kurang, dan karena kita nggak puas dengan kurangnya informasi yang diberikan ke kita nggak berani adik-adik itu memilih universitas yang informasinya kurang semacam itu. Nah universitas-universitas yang udah kita tulis di sini itu artinya kita udah yakin kalau universitas ini tuh memang serius, istilahnya kayak gitu, serius untuk mencari mahasiswa negeri dengan biaya yang adik-adik bisa cek sendiri di website masing-masing universitas itu, kayak gitu. Nah, untuk yang Dokus Elul kemarin itu, jadi kita sempat delete Dokus Elul itu karena kita nggak bisa menemukan biaya pasti dari Dokus Elul. Nah, nanti coba Mbak lihat lagi kalau memang Dokus Elul ini bisa ngasih ke Sang Juara School harga, ya berapa sih harga tuition fee untuk international student dengan pasti ya, maksudnya itu kayak bisa dimasukkan di website-nya dan lain sebagainya kayak gitu. Nanti akan Mbak masukin lagi. Tapi setahu Mbak Dokus Elul itu sudah ditutup gitu univnya. Jadi Sania bisa daftar kalau mau di Dokus Elul itu perkiraan mungkin di tahun depan, Desember atau Januari tahun depan, macam itu. Nah, jadi yang kita masukin di sini itu artinya universitas ini tuh sudah benar-benar universitas negeri yang kita yakin universitas ini itu accountable, artinya dia itu bisa kita pertanggungjawabkan ya ini ya, universitasnya dan websitenya dan informasi yang kita dapat dari website itu semacam itu.
Jadi dan kita kan juga sang juara sekolah juga email masing-masing universitas ini untuk memastikan kalau universitas harga-harga yang ada di websitenya itu memang udah betul dan pendaftarannya itu sudah sesuai sama universitasnya gitu Sania. Jadi ini kemarin ada ini pembaruan dari yang minggu kemarin kita obrolin ya. Jadi nanti mungkin bisa dipertimbangkan lagi untuk universitasnya supaya disesuaikan sama yang hari ini. Tapi nanti Mbak tetap akan ngasih info lebih lanjut kalau Dokus Oilul ini sudah memberikan informasi yang kredibel ke kita gitu. Oke, terima kasih Kak Elma, jawabannya sangat jelas ya. Semoga membantu Kak Sania. Selanjutnya ini pertanyaan dari Kak Yuyun. Jadi tahun ini kan nggak ada UN nih Kak. Jadi gimana ya Kak? Mungkin ini berkaitan dengan berkas yang harus dikasih ya Kak. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau tahun ini nggak ada nilai UN, berarti yang kita pakai adalah nilai ujian sekolahnya kayak gitu. Jadi intinya yang di mau Turki ini sebenarnya nilai ujian yang ujian itu dilaksanakan ya nilai ujian akhir sih sebenarnya yang dia mau itu nilai ujian akhir yang intinya semua siswa pelajar Indonesia tuh punya nilai ujian itu gitu maksudnya. Jadi kayak kalau adik-adik itu nilai ujian sekolah ya kalau yang tahun kemarin seandainya nilai ujian sekolah sama ada UTBK kan tahun kemarin. Nah kadang kan di ujian sekolah itu ada beberapa ini kan yang dianggap apa ya resmi sama Indonesia itu kan si nilai ujian nasional yang tahun kemarin. Nah, karena tahun ini yang dianggap resmi oleh pemerintah itu nilai ujian sekolahnya, ya berarti nilai ujian sekolah itu yang nanti adik pakai gitu. Sebenarnya nilai itu yang dimau, bukan kayak harus UTBK atau harus UN itu enggak sebenarnya, tapi nilai yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Itu diakui secara serentak, dianggap sebagai ujian serentak gitu loh. Jadi kayak gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Elma. Ini ada pertanyaan terakhir nih, tapi kalau masih ada pertanyaan lain dari kakak-kakak, silakan ya. Ini dari Kak Faiza lagi nih. Jadi terkait dengan kalau tidak lulus di bahasa, berarti apakah harus mendaftar di tahun berikutnya lagi atau bagaimana Kak? Atau ini seperti apa kebijakan terkait belajar bahasa Turkinya ini Kak? Oke, makasih buat pertanyaannya. Jadi, kalau adik-adik itu nggak lulus, naudzubillah jangan sampai nggak lulus dong. Nah, kalau nggak lulus, misalnya di tahun pertama tes bahasa itu, adik-adik masih bisa ngulang sampai 2 tahun. Ya, jadi batas maksimal untuk belajar itu 2 tahun. Tapi semua pelajar Indonesia yang daftar di Turki itu semuanya sudah lulus di tahun pertama. Bisa dipastikan mereka itu lulus di tahun pertama. Jadi adik-adik nggak usah khawatir. Karena sudah ada kakak-kakak angkatan adik-adik yang jauh lebih ini ya, yang jauh lebih dulu ke Turki dan mereka semua itu lulus untuk ujian bahasanya Turki ini gitu dalam waktu 1 tahun. Jadi mereka nggak perlu menambah 1 tahun selanjutnya kayak gitu. Jadi sudah ada ininya ya, sudah ada maksudnya kayak buktinya kalau sebenarnya anak Indonesia itu juga bisa belajar bahasa Turki dan selama ini juga nggak ada yang gagal untuk belajar bahasa Turki ini. Jadi artinya mereka bisa lanjut kuliah di Turki sampai mereka lulus gitu. Oke, terima kasih Kak Elma jawabannya. Udah ya, jadi gak usah takut, gak usah takut untuk gak lulus atau bagaimana ya. Oh Pasti iya, bentar adik-adik. Tadi Mbak kayaknya salah ini ya, salah omong. Jadi tadi itu maksud Mbak bukan UTBK, UNBK maksud Mbak. Jadi ujian nasional berbasis komputer gitu. Nah, tapi nilainya sekali lagi itu nggak hanya dari UN, tapi nilainya itu nggak hanya dari UNBK aja. Jadi kalau seandainya tahun ini memang nggak ada UN, yang dipakai adalah nilai ujian sekolah. Jadi yang dianggap kayak nilai ujian serentak yang diakui oleh pemerintah kayak gitu. Jadi nggak harus nilai UNBK. Oke, itu ya. Revisinya adalah di UNBK dan UTBK. Sering salah nih ya kayak sebutnya. Lidahnya sering seleo. Oke Kak Elma, terima kasih penjelasannya panjang sekali ya. Wah, ternyata masih ada nih request. Oh, ini bukan pertanyaan, ini lebih ke request dari Kak Syabania. Gini. Kak bisa nggak minggu depan hadirkan narasumber dari mahasiswa Indonesia yang kuliah di Turki?
Wah, bisa dong tentunya. Tapi ada waktunya ya Kak Elma. Tadi Kak Elma kan udah sampai ini, kalau minggu depan kita akan adakan webinarnya apa. Tapi kalau yang di Turki ada juga loh. Coba Kak Elma disampaikan. Kapan nih? Ya, jadi untuk minggu depan itu karena kita tuh sudah janjian dengan narasumber yang kuliah di China, ya. Jadi minggu depan itu kita akan datangin dulu narasumber yang dari China karena kita webinarnya besok minggu depan topiknya tentang kuliah kedokteran di China. Nah, tapi minggu depannya lagi kita akan datangin narasumber untuk yang kuliah di Turki ini. Nah, yang kuliah kedokteran di Turki, Mas. Jadi jangan lupa nanti datang lagi. Minggu depan datang aja nggak apa-apa. Jadi supaya adik-adik juga bisa membandingkan gimana sih kuliah di Turki sama di Cina ya. Nanti kalau cuma lihat Turki doang kan adik-adik nggak bisa membandingkan dengan kuliah di Cina dan apa perbedaan dari dua negara ini semacam itu. Nah, jadi adik-adik datang aja karena minggu depan akan ada narasumber kuliah kedokteran di Cina gitu, baik itu mahasiswa maupun alumni ya, bisa keduanya, bisa salah satu. Jadi nanti adik-adik stay tune aja, tunggu info dari Mbak Deva. Oke? Oke, terima kasih Kak Elma jawabannya. Ada pertanyaan nih, masih ada dari Kak Clara. Kak, saya mau tanya, bisa tidak kalau misalnya sudah lulus sarjana jurusan A, ingin ikut program beasiswa luar negeri tapi jurusannya beda? Boleh nggak nih Kak Elma? Apa ada? Sebentar, kalau kakak boleh tahu emang jurusan S1-nya apa, memang mau ngambil S2 apa? S2 atau kembali S1 lagi? Udah ambil S1 atau kayak gimana ini kasusnya? Iya, ini sih ngomongnya sudah lulus sarjana, berarti kan sudah lulus S1 ya Kak Elma. Ini gimana nih Kak Clara? Ini maksudnya mau melanjutkan dengan S1 lagi, di sarjana lagi, atau ke S2-nya ini maksudnya Kak Clara? Kak Clara, apakah bisa memberikan penjelasan? Oh, S1 lagi katanya Kak. Bisa atau... Oh, bisa banget kalau kayak gitu. Bisa banget untuk tetap lanjut ke sana. Nah, nanti untuk batas umurnya coba nanti kakak cari ya. Biasanya memang ada univ yang dia itu ada batas umurnya untuk S1 kayak maksimal berapa tahun. Tapi biasanya beberapa universitas atau lebih banyak universitas itu dia nggak memberikan batasan umur kayak gitu. Jadi nanti tetap ini aja. Andi tetap tanya ke Mbak, nanti Mbak akan carikan info tentang gimana batas umur untuk kuliah di Turki ini. Apakah ada batas umurnya untuk S1 atau kayak gimana gitu. Oke, terima kasih Kak Elma. Ini sudah, masih belum ada pertanyaan lagi nih, sudah terjawab semua. Apakah ada pertanyaan lain? Silahkan, masih ada 13 menit sebelum webinarnya berakhir. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan, atau mungkin mau menyampaikan secara langsung bisa di-unmute, bisa ngomong aja apa pertanyaannya, silahkan. Biar nanti bisa dijelaskan sejelas-jelasnya sama Kak Elma nih. Kalau masih ada pertanyaan silahkan, atau sudah cukup jelas dengan penjelasan Kak Elma yang panjang. Sudah tidak ada pertanyaan ini sepertinya. Sudah jelas semua ini Kak Elma. Oke, tidak ada pertanyaan nih ya. Oke, benar nih nggak ada pertanyaan. Oh masih ada. Nih dari Kak Yuyun. Kita harus bayar uang pendaftaran dulu ya Kak, baru ngirim berkas. Gimana nih Kak Elma? Iya, jadi di Zandora School nanti adik-adik bayar uang pendaftaran dulu buat bisa daftar dan isi formulir yang dari Zandora School itu karena kita juga butuh mentranslate berkas adik-adik tadi yang dalam bahasa Indonesia itu kan ke bahasa Turki ya. Tapi ingat sebelum kita itu translate si apa itu ijazah adik-adik tadi itu kita butuh adik-adik tetap butuh konsultasi ya. Jadi kita adik-adik nggak bisa pilih langsung tiba-tiba ingin A atau ingin B karena kita harus sesuaikan dengan nilai adik-adik. Tuh. Jadi jangan lupa konsultasi dulu. Oke, terima kasih Kak Elma jawabannya. Sudah nih, ini pertanyaan Kak Yun sudah terjawab. Apakah ada pertanyaan yang lain yang ada di sini
yang belum jelas di bagian apa silakan ditanyakan, atau ingin mendapatkan yang lebih jelas lagi yang di bagian mana silakan. Udah nggak ada nih. Mohon bertanya, Kak. Oke, silakan Kak Davinka ya. Silakan. Itu di Turki berarti kita harus pakai bahasa Turki ya. Dalam keseharian pun juga pakai bahasa Turki. Terus saya pernah dengar di Turki itu jarang banget yang pakai bahasa Inggris. Itu gimana, Kak? Iya, benar banget. Jadi memang orang Turki itu kebanyakan nggak bisa pakai bahasa Turki. Sama kalau ada adik ke Jerman, Jerman juga jarang banget ada orang yang bisa pakai bahasa Inggris. Jadi makanya di sini adik-adik itu belajar bahasa dulu selama setahun. Tujuannya memang itu. Tujuannya memang supaya adik-adik itu bisa berbahasa Turki, supaya adik-adik itu bisa, jadi hidup di sana itu bisa menggunakan bahasa Turki itu untuk bicara dengan orang sekitar. Karena nggak semua orang yang ada di Turki itu bisa berbahasa Inggris gitu. Nah, makanya beberapa universitas pun tuh tidak mengadakan perkuliahan menggunakan bahasa Inggris karena memang mereka itu mewajibkan mahasiswanya itu untuk bisa berbahasa Turki supaya kuliahnya itu juga nyambung kan pakai bahasa Turki ya nggak pakai bahasa Inggris gitu. Tapi ada jangan khawatir karena sudah banyak banget mahasiswa Indonesia yang ada di luar sana dan mereka sudah bisa lulus bahasa Turki dan bisa kuliah di sana sampai lulus, jadi nggak usah khawatir gitu ya, easy kok, gampang. Oke Kak Elma. Jadi kembali ke jangan takut ya kalau masalah bahasa pasti bisa. Ini ada pertanyaan nih dari Kak Clara. Kak saya mau tanya lagi. Kira-kira kalau program pertukaran belajar di sana itu berapa lama ya? Dan bagaimana tentang penilaian pembelajaran kita di univ yang ditempatin pertama kali? Pertukaran pelajar. Ya, oke. Silakan Kak Elma dijawab ya. Oke, untuk topik pertukaran pelajar itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, jadi sekarang topiknya kita masuk ke perguruan tinggi dulu. Nanti topik yang tentang pertukaran pelajar itu akan kita ulas lebih dalam. Jangan lupa ya, nanti tunggu infonya supaya nanti bisa ikut lagi yang tentang pertukaran pelajar. Oke? Kak, permisi mau nanya. Ya, silakan Kak Audi. Iya, ini kan, misalnya ini kan untuk kuliah di Turki kan. Lah, nanti sang juara itu bantu dari nol sampai akhir, sampai pengurusan visa, notaris, dan lain-lain apa enggak? Sampai di sana itu nyari asrama atau gimana gitu, Kak. Masih. Nah, jadi ya benar. Oke, jadi benar. Jadi sang juara itu akan mengurus semua adik-adik ini ya, adik-adik yang mau kuliah di Turki semua dari nol sampai nanti adik-adik itu di sana, adik-adik juga dapat rumah juga kayak gitu. Jadi mulai dari sini kita urusin adik-adik itu mulai dari mendaftar, mulai dari konsultasi ya, nomor satu nih konsultasi, terus kita urusin mulai dari translate tadi, terus adik-adik keterima kan, adik-adik kuliah di sana. Nah akhirnya adik-adik berangkat ke sana, terus belajar bahasa kan di sana. Nah terus tempat tinggal di sana itu kita akan cariin buat adik-adik. Jadi adik-adik itu nggak usah khawatir. Di sana nanti juga ada staff Sanjura School yang nemenin adik-adik waktu keberangkatan di sana. Jadi nanti adik-adik nggak usah khawatir nih sampai bandara mau naik apa nih buat ke asrama. Adik-adik nggak usah khawatir karena di sana nanti akan ada staff kita yang akan ngantar adik-adik ke asrama. Gitu. Nah, jadi adik-adik nanti nggak usah khawatir mau tinggal di mana, mau makan apa, karena kita nanti akan ini istilahnya kasih, kalau asrama emang nanti kita cariin. Jadi nanti adik-adik udah langsung dapat asrama langsung kayak gitu. Dan di sana juga modelnya kalau di asrama itu udah dapat makan 2 kali. Gitu. Jadi untuk hari pertama nanti adik-adik udah pasti kan, kalau biasanya pertama kali datang ke kosan gimana sih, kan pasti bingung nanti makan di mana ya belinya gitu kan. Nah, nanti adik-adik udah dapat makan setiap harinya 2 kali sehari di sana. Nanti kalau memang pastinya hari ketiga kan udah atau seminggu mungkin udah berani ya jalan-jalan di sekitar tempat situ. Nah, nanti pasti adik-adik udah mau beli atau masak sendiri kayak gitu itu udah bisa. Tapi tenang aja, dari mulai adik-adik itu mendaftar sampai adik-adik itu berangkat sampai adik-adik sampai di kosan nanti itu semuanya akan diurusin oleh Sanjura School.
Jadi nggak perlu takut hilang istilahnya di sana ya, nanti hilang lagi di sana. Nah gitu, oke? Sampai nanti diantar deh ke univnya kalau memang mau ya. Pagi-pagi nggak apa-apa, diantar nanti. Gitu. Oke, Kak Elma. Ya, jadi jangan takut diculik ya. Nanti ya kalau di sana. Ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan lagi. Jadi ini mengenai kursus bahasa sih. Jadi kursus bahasa ini sebelum kuliah ya, Kak Elma berarti. Iya betul. Jadi kursus bahasanya itu sebelum kuliah. Gitu. Jadi sebelum adik-adik itu masuk kuliah, adik-adik itu akan dapat kursus bahasa dulu 9 sampai 12 bulan. Terus adik-adik akan ikut tes bahasa itu tadi. Kalau lulus berarti langsung adik-adik bisa ikut kuliahnya, kuliah yang real, kuliah beneran. Kalau memang nggak lulus, nambah lagi 1 tahun, terus baru ikut kuliah. Tapi biasanya ingat yang Mbak Ta bilang tadi, semua mahasiswa Indonesia yang ada di Turki itu selalu lulus di tahun pertama. Jadi adik-adik nggak usah khawatir. Berarti kalau udah lulus semua, kan berarti udah ada rekam jejak ya. Artinya anak-anak Indonesia itu sebenarnya bisa berbahasa Turki kayak gitu. Jadi adik-adik nggak usah khawatir nggak lulus atau kayak gimana gitu. Karena di sana udah banyak banget mahasiswa Indonesia yang juga bisa lulus kok. Gitu. Oke, Kak Elma. Ini ada pertanyaan dari Kak Yuyun nih di menit-menit terakhir ya. Jadi Kak Yuyun tanya, kalau kalau dinyatakan tidak lulus seleksi berkasnya berarti uang pendaftarannya hangus ya, Kak? Iya, kalau nggak dinyatakan nggak lulus seleksi, uang pendaftarannya hangus gitu. Tapi uang yang daftar ulang ya jelasnya yang setelahnya atau kalau sudah lulus baru nanti bayar kalau yang daftar ulang. Tapi kalau yang uang pendaftarannya itu hangus kalau adik-adik nanti nggak keterima gitu. Tapi nanti tetap kita usahakan gimana caranya supaya adik-adik itu bisa keterima. Jadi nanti makanya kita sesuaikan univ apa sih yang cocok untuk adik ini gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba pilih univ sembarangan gitu istilahnya. Dia akan tetap disesuaikan sama nilai-nilai adik-adik, nilai rapot, nilai ujian sekolah, nilai ujian nasional tadi juga gitu. Ya, jadi nanti bisa kita pilih univ yang pas untuk adik-adik ini. Oke, terima kasih Kak Elma. Jadi intinya memang prosesnya jangan lupa ya, ada konsultasi terlebih dahulu dengan sang juara school sebelum menentukan untuk mendaftar karena kami juga akan mempertimbangkan nilai dari kakak-kakak lebih tepatnya ke universitas yang mana. Jadi peluang untuk diterimanya juga bisa lebih besar begitu ya. Untuk terkait bahasa tadi juga jangan khawatir, intinya seperti itu ya. Untuk terkait biaya tadi juga sudah disebutkan semua dan terkait biaya daftar ulang juga baru dibayarkan ketika kakak dinyatakan diterima begitu ya. Ini sudah kurang 3 menit lagi nih kalau dari jadwal webinar kita. Apakah ada pertanyaan yang lain sebelum benar-benar ditutup? Wah, sudah banyak yang bilang terima kasih infonya. Sudah jelas semua ini. Apa masih ada yang belum jelas? Silakan ditanyakan dulu, tidak apa-apa. Masih ada waktu. Sudah jelas semua ini? Sudah jelas ya? Sudah jelas? Oke. Gak ada pertanyaan nih. Jadi kembali di sini disimpulkan lagi. Jadi yang dibutuhkan adalah nilai ujian yang dilaksanakan serentak ya. Kalau memang nggak ada UN berarti ujian sekolah begitu ya. Kalau untuk lulusan tahun 2020 misal belum ada ijazah bisa gunakan surat keterangan lulus dari sekolah atau yang lainnya. Intinya ada nilai ujian sekolah gitu. Selanjutnya untuk proses pendaftaran itu tadi membayar biaya pendaftaran, setelah itu memberikan berkas-berkasnya ke kami, selanjutnya menunggu pengumuman dan baru membayar daftar ulang. Dan juga jangan takut ketika nanti proses pendaftaran dan lain-lainnya kami bantu semua sampai di Turki juga asrama dan lain-lain. Kalau memang mau diantar juga bisa. Jadi jangan takut hilang, jangan takut diculik nanti di Turki ya. Untuk terkait bahasa juga tadi, jangan takut karena kalau dilihat dari track record sebelumnya, kakak-kakak yang sebelumnya sudah lulus untuk ujian bahasa itu di tahun pertama gitu ya. Oke, sudah Mbak rangkum juga ini.
Jadi gimana? Apa masih ada pertanyaan? Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, Mbak mau sampaikan juga bahwa minggu depan ada webinar kita lagi di hari yang sama, hari Jumat jam 3 sore, jam 15 waktu Indonesia Barat ya. Mungkin ada yang di luar Jawa ini, atau di luar waktu Indonesia Barat. Jadi jam 15 waktu Indonesia Barat, kita akan ada webinar dengan mahasiswa atau alumni kedokteran di Cina. Silakan kalau yang ingin ikut, ya harus ikut sih, karena itu pasti bermanfaat banget. Akan diceritakan gimana dia dulu kuliah di Cina, bagaimana pengalamannya dia belajar di sana, gitu ya. Selanjutnya juga kalau tadi ada request untuk siswa Indonesia yang kuliah di Turki, itu juga akan kita adakan. Jadi bisa minggu depan ikut webinar dulu dengan siswa atau alumni yang dari Cina itu, lalu dibandingkan di minggu depannya dengan mahasiswa yang ada di Turki. Wah, Kak Elma, apakah mau menjelaskan kuliah di Cina ini, Kak Elma? Oh enggak, ini cuma mau pamer aja. Kalau minggu depan kita bahas ini, jangan lupa ya. Ikut loh. Oke, baik Kak Elma. Oh, saya kira masih mau menjelaskan, tapi waktu kita sudah habis ya Kak Elma. Jadi jangan dijelaskan semua sekarang. Oke, nih yang kepo nih, kuliah di Cina dan sekitarnya. Minggu depan ya kita akan jelaskan, dan juga kita datangkan narasumber mahasiswa atau alumni yang kuliah kedokteran di Cina. Oke, jangan sampai terlewat minggu depan. Oke, udah nggak ada pertanyaan ya. Jadi di sini saya Deva mewakili Sang Juara School. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah di webinar sore ini. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan ke nomor admin ya. Seperti biasa, nomor admin Sang Juara nanti akan dijawab. Diusahakan dijawab secepat mungkin ya. Oke. Kalau ada pertanyaan, kalau mau konsultasi, silahkan langsung chat admin. Oke. Selamat sore, sampai ketemu lagi ya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, sampai ketemu lagi.